Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Para pemirsa, saat kita bepergian, inginnya cepat sampai. Tidak ingin terkena macet. Tidak ingin berlama-lama di perjalanan. Apalagi kalau kita membawa keluarga yang di dalamnya ada anak-anak kecil. Tentunya kita ingin segera sampai, tidak berlelah-lelah di perjalanan. Kadangkala kita pasang aplikasi untuk melihat situasi di perjalanan. Ada tanda merah atau tidak? Macet atau tidak? Nah, materi kita kali ini adalah jalan tercepat menuju surga. Jadi bukan hanya di perjalanan kita ingin cepat. Ke surga pun ada jalan tercepatnya. Dan menurut Imam Ibnu Rajab rahimahullah, ini adalah jalan ringkas menuju surga. Dan yang beliau sampaikan itu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim nomor 6299. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa orang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, dia ingin mendapatkan sebuah ilmu agama, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan langkahnya menuju ke surga. Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Hadis ini menimbulkan dua pertanyaan paling tidak. Yang pertama, bagaimana jika menempuh jalannya adalah melalui nonton video YouTube? Kan sekarang ini orang-orang senangnya mencari ilmu via YouTube. Apakah ini masuk? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana jika ilmunya bukan ilmu agama, tapi ilmu dunia? Ini bisa atau tidak? Yang pertama, bagaimana jika menempuh jalan mencari ilmu via YouTube, khususnya ilmu agama ini? Masuk nggak ke dalam hadis ini? Ya menurut pribadi saya, bisa-bisa saja. Secara logika ya bisa-bisa saja. Apalagi jika video YouTube-nya itu adalah para ulama, keluaran Mesir, keluaran Arab Saudi, keluaran Yaman, bahkan ulama keluaran Indonesia. Jadi ya bisa-bisa saja. Tetapi masalahnya adalah hadis ini ada lanjutannya. Berbunyi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum
di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid. Yatluna kitab Allah, di dalamnya mereka membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling belajar. Illa, kecuali nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan pada diri mereka. Wa gurratuhumur rahmah, mendapatkan rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dinaungi para malaikat. Dan yang terhebat, yang akhir, wa zakarallahu fi man indah, Allah akan menyebut-nyebut namanya di sisi makhluk Allah, di dekat Allah, di hadapan Allah. Jadi, orang-orang yang belajar via YouTube tidak mendapatkan hadis ini. Karena ini khusus di masjid Allah. Lagi pula, kalau semua serba teknologi, bisa tidak ada nanti masjid. Contoh, kita sudah pernah mendengar ada orang menikah, yang satu di sebuah tempat, yang satunya lagi di tempat lain. Mereka menikah via video streaming. Jadi menikah via internet. Nanti lama-lama ada anak tidak sholat Jumat. Ibunya menegurnya, kamu tidak sholat Jumat. Nah, kenapa? Apa kata dia? Ini saya di kamar sedang mendengarkan khutbah Jumat, Bu. Loh, khutbah Jumat itu di masjid. Nah, ini saya di YouTube nih, Bu. Yang mendengarkan khutbah Jumatnya, khotibnya juga hebat, Bu. Lebih hebat daripada yang di masjid. Kan kayak begitu. Nanti bagaimana kamu sholat? Ya, saya sholat akan menyetel yang dari Arab Saudi, Bu. Oh, Imam Sudais, Bu, lebih hebat daripada imam-imam kita. Nanti masjid tidak ada. Buat apa keberadaan masjid kalau sudah seperti itu, serba teknologi. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu via YouTube, ya bisa-bisa saja. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan tadi. Lagi pula, jika seseorang membuka YouTube, belum tentu dia dapat. Saat dia buka itu YouTube, saat dia akan mengetik kiai tertentu, sudah muncul video yang tidak benar. Akan menyimpang akhirnya tujuannya. Para pemirsa, lalu bagaimana dengan ilmu dunia? Bisakah ilmu dunia? Tidak. Yang dimaksud hadis ini adalah ilmu agama. Dan kita akan terkena ayat dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah surat 30 Ar-Rum ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kalian itu pintar urusan agama, urusan dunia. Kalian pintar urusan dunia. Kalau sudah urusan akhirat, kalian lalai. Bukti, umur kita habis untuk urusan dunia. Sekolah tidak habis-habisnya. Dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Tidak ada habis-habisnya. Habislah umur kita. Luar biasa umur kita habis untuk urusan dunia. Apa yang terjadi? Berapa banyak orang yang sudah sepuh, sudah tua, cara mandi wajib aja dia tidak paham. Dia tidak ngerti bagaimana cara mandi wajib. Di mana mandi wajib itu adalah berwudu terlebih dahulu, baru mandi. Dia tidak paham. Oleh karena itu, agama kita menyatakan bahwa semangatnya bukan semangat beribadah dulu, tapi harusnya semangat berilmu. Berapa banyak orang-orang kaya, mereka berkurban, kurbannya salah. Yang insya Allah akan dibahas nanti. Berapa banyak orang pergi haji, di atas Jabal Arafah, orang menyebutnya Jabal Rahmah,
meminta kepada batu, menuliskan nama dia dan nama istrinya agar rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah katanya. Minta kepada batu. Tidak paham dia. Kasihan. Dananya banyak, uangnya banyak, semangat beribadahnya tinggi, ilmunya tidak ada. Jadi harusnya semangatnya berilmu dulu, baru beragama. Dan orang yang mempelajari ilmu agama adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Hadis menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah inginkan orang tersebut mendapatkan kebaikan, Allah akan pahamkan dia agama. Dan sampaikanlah ilmu yang sudah kita dapat kepada keluarga, kepada sahabat. Karena dijanjikan dalam hadis. Hadis ini kuat. Wallahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Demi Allah, jika seseorang mendapatkan hidayah melalui jalan kamu, jadi seseorang mendapatkan hidayah Allah melalui jalan kita, itu lebih baik daripada onta merah. Sebuah harta yang tak ternilai harganya. Inilah materi pertama dari pentingnya ilmu yang insya Allah kita akan lanjutkan. Jika ini kebenaran datangnya dari Allah, jika ini kesalahan datangnya dari kekhilafan dan kebodohan saya, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.